Halo sobat penonton cadangan. Jika Anda kehabisan tiket dan tidak bisa menonton film ini, atau kehabisan uang untuk ke bioskop sehingga tidak bisa menonton film ini, maka mari kita sama-sama menonton sinopsis film Hard Target di sini. Di channel penonton cadangan, channel yang akan mengupas habis tentang film-film yang pernah tayang di bioskop. Mari kita gaspol! Pada scan pertama film, tampak seorang bapak tua berlari tergopoh-gopoh, dikejar-kejar oleh segerombolan orang bersenjata, dan ada juga yang memakai kendaraan bermotor. Tapi sepertinya itu bukan geng motor. Kemudian si bapak tua itu terkepung dalam pelariannya dan langsung ditembak oleh sekelompok orang itu. Si bapak tua masih sempat berlari, walaupun dalam keadaan terluka. Namun akhirnya sebuah senjata anak panah menancap di punggungnya yang menyebabkan langkah si bapak tua itu terhenti dan menemui ajal di sana. Kemudian sekelompok orang tersebut mengambil sabuk yang dipakai si bapak tua itu yang ternyata isinya adalah uang. Rupanya sekelompok orang itu adalah kelompok orang kaya yang punya hobi memburu manusia. Mereka menawarkan uang $10.000 kepada seorang mantan tentara untuk diburu. Dan kalau berhasil lolos, maka uang itu akan dimilikinya. Pemburu itu diketuai oleh Mr. Potion dan tangan kanannya yang sadis bernama Pan Clip. Kemudian esok harinya diceritakan ada seorang wanita cantik bahenol bermata hijau bak kucing yang pasti bukan pakai soplen seperti yang biasa terlihat dipakai cabe-cabean kalau sore-sore. Si wanita itu bernama Natasha. Dan dia sedang mencari seorang laki-laki bernama Douglas Binder, seorang mantan marinir yang tak lain adalah ayahnya. Si wanita itu menuju ke rumah sewaan ayahnya yang ternyata sudah tidak ditempati lagi olehnya. Kemudian si ibu kos menyuruhnya untuk mencari ke sebuah daerah bernama Our Lady of Charity. Di sana Natasha bertemu dengan seorang mantan marinir lainnya yang bernama Elijah. Dan dia mengenali ayahnya Natasha. Dia mengatakan bahwa ayahnya Natasha adalah seorang tunawisma seperti dirinya. Dan Natasha pun kaget. Tampak dia terlihat bengong dengan sangat cantik. Anjir, kalau orang cantik mah bebas. Bengong juga indah, Pada siang harinya, Natasha mendatangi sebuah kafe. Tapi bukan untuk makan siang, melainkan untuk menelepon dengan telepon koin yang ada di kafe itu. Sebagai seorang wanita karir yang bekerja di kota, maka uang dia banyak, tapi dia tidak punya uang koin. Natasha pun menukarkan koin ke pelayan kafe, dan kehadirannya menarik perhatian beberapa orang cowok berandal dan seorang cowok maco idola aing yaitu Jean-Claude Van Damme. Yang di sini si cowok tersebut berperan sebagai Chance Buduk. Si cowok berandal kemudian mengikuti Natasha dan berusaha untuk mengambil dompetnya. Natasha berusaha melawan, tapi apa daya, dia perempuan lemah gemulai, tenaganya tak berarti. Tapi tiba-tiba Chance datang membantu Natasha dan terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Chance. Natasha pun dalam hatinya berkata, anjir ini cowok idaman aku banget. Di scan selanjutnya, Natasha mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang ayahnya yang hilang. Tapi polisi menanyakan, ayahnya hilang di mana? Kalau Natasha tidak tahu, maka laporannya tidak bisa diproses. Dan polisi pun menyarankan supaya Natasha mencari ke tempat penampungan tunawisma. Natasha pun akhirnya pergi, karena bingung harus ke bagaimana. Natasha akhirnya pergi mencari Chance, karena mungkin si Chance bisa membantu dia mencarikan ayahnya, dan juga si Chance ini bisa melindunginya dari godaan buaya-buaya nafsu kayak gue ini anjir.
Si Chen menyetujui untuk membantu Natasha dengan bayaran $217 per 2 hari tanpa pajak dan potongan BPJS, dan Natasha pun menyetujuinya. Keduanya pun kembali ke penampungan tunawisma dan bertemulah kembali dengan si Abah Elijah. Dan si Abah mengatakan bahwa dia menemukan barang-barang yang biasa dibawa oleh ayahnya Natasha. Dan Natasha terharu. Ternyata ayahnya masih menyimpan semua surat yang dia kirim, juga foto dirinya. Dan lewat barang-barang itu pula, Chen dan Natasha jadi tahu bahwa ayahnya terakhir bekerja di mana. Ned dan Chen pun pergi ke tempat terakhir kali ayahnya Ned bekerja, yaitu di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Mr. Randall Pu. Saat mereka bercakap-cakap, tiba-tiba muncullah bos Randall yang tiada lain adalah Penclip. Chen dan Penclip pun bertatap-tatapan tajam, jantan seperti ayam Bangkok mau diadu. Chen pun pergi dari tempat itu, tapi Natasha berkeras untuk tetap di situ dan menanyai si Mr. Randall Pu. Chen lalu mengatakan, jika kamu ingin menemukan ayahmu, maka kamu harus bekerja pintar, bukan bekerja keras. Anjir, gelo. Tuh, dengarkan si Ujang. Sesampainya di mobil, ternyata ada polisi yang lagi menunggu dan mengatakan bahwa dia menemukan jasad ayahnya di sebuah gudang yang kebakaran. Dan Natasha pun kembali bersedih. Lalu di malam hari diceritakan ketika Mr. Randall sedang tidur, Mr. Randall dimarahin oleh si bos, yaitu Penclip. Jadi ceritanya si Mr. Randall ini memiliki tugas untuk mencari tunawisma yang bekas veteran perang dan juga tidak memiliki sanak saudara. Tapi ternyata saat Douglas Bender jadi target perburuan, ternyata si Douglas ini punya anak yang tak lain adalah Natasha. Maka si bos akhirnya marah dan menghajar si Mr. Randall karena bekerja tidak becus. Esokan harinya, Chance mendatangi lokasi gudang tempat diketemukannya mayat ayahnya Ned. Dan di sana dia menemukan kalung tentara ayahnya Ned yang berlubang seperti bekas peluru. Dari sanalah Chen tahu bahwa ayahnya Ned bukan mati karena kebakaran, tapi mati karena diterjang peluru alias ditembak. Namun tiba-tiba ada 2 orang menyerangnya, yang tiada lain adalah polisi. Chen pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena dianggap terlalu mencampuri urusan polisi. Sampai di sana dia bertemu dengan Ned dan menceritakan apa yang ditemukannya. Di scan selanjutnya, tampak terlihat Elijah sedang mencari pekerjaan di tempat Mr. Randall. Elijah yang mantan marinir itu pun direkomendasikan oleh Mr. Randall untuk menjadi target pemburu. Dan Elijah pun menyetujui pekerjaan itu. Walaupun Elijah tidak tahu apa jenis pekerjaannya, tapi karena bayarannya besar, maka dia tertarik. Si Mr. Puchon pun mulai membuat rencana game perburuan selanjutnya dengan target Elijah. Di waktu yang sama, nampak Chen mendatangi kembali kantor Mr. Randall untuk menanyakan lebih detail keberadaan ayahnya Ned. Mr. Randall yang lagi enak-enaknya di message dikejutkan dengan kedatangan Chen. Dan dengan sedikit rayuan, akhirnya Chen pun mendapatkan informasi, yaitu sebuah nama yang terhubung dengan kematian ayahnya. Nama tersebut adalah Penclip, yang tidak lain adalah anak buah Mr. Puchon. Hello, Who sent those apes? Penclip. Kemudian diceritakan Elijah yang menyetujui pekerjaan yang ditawarkan padanya oleh Mr. Randall bertemu dengan Mr. Puchon dan Penclip. Kemudian Mr. Puchon menerangkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh Elijah, yaitu pekerjaan jadi target pemburu. Jika Elijah bisa berlari sampai ke seberang sungai, maka dia akan selamat dan uangnya boleh disimpan. Pekerjaan ini persis seperti yang dilakukan oleh ayahnya Ned. Karena terpaksa, Elijah pun akhirnya menyetujui game tersebut. Elijah akhirnya diburu, dan seperti ayahnya Ned, nasib Elijah pun tidak berhasil menyeberangi jembatan dan tewas terkena tembakan. Mr. Randall Pu yang tahu bahwa situasi sudah tidak menguntungkan bagi dirinya,
maka dia berniat untuk melarikan diri. Tapi sayang, aksinya ketahuan oleh Penclip. Maka Randall pun dibunuh oleh Penclip. Saat polisi, Chen, dan Ned datang ke tempat Mr. Randall, tiba-tiba Penclip dan anak buahnya menyerang, yang menyebabkan si polisi wanita itu tewas di tempat. Tapi Chen dengan gagahnya berhasil melukai Penclip, yang menyebabkan Penclip melarikan diri. Chen pun berusaha mengejar Penclip dengan menggunakan sepeda motor. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang seru antara Chen yang memboncengi si Behenol dengan Penclip. Karena anak buah Penclip banyak, maka Chen melarikan diri dengan meloncat ke atas kereta. Dan Mr. Puchon memutuskan untuk memburu Chen dan Nat. Tahu bahwa dirinya diburu, maka Chen dan Nat pun melarikan diri ke hutan. Saat di hutan, Chen melihat ada ular mau menggigit Nat. Dan Nat kegeeran melihat Chen mendekatinya, dikiranya mau mencipoknya. Kemudian Chen mengajak Nat untuk menemui pamannya yang bernama Uncle Dob yang ada di hutan untuk meminta senjata untuk melawan kelompok Mr. Puchon. Ned pun disuruh tinggal dengan Uncle Dob, sementara Chen mencoba memancing kelompok Mr. Puchon agar mengejar dirinya. Perburuan pun dimulai. Satu persatu kelompok Mr. Puchon dihabisi oleh Chen, termasuk Penclip itu sendiri. Di akhir pertarungan, Mr. Puchon pun harus mati dengan bom yang bersarang di burungnya. Iya, Hunting season is over. Akhirnya, para pemburu itu pun tewas semua di tangan Chance. Dan dengan tewasnya para pemburu itu, maka berakhir pula kisah film Hard Target ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalam and goodbye.